Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Salah satunya bisa nonton video tentang reinkarnasi dari aku. Yuk join di membership aku. Pada 2010, Sam Ballard yang kala itu baru berusia 19 tahun dan merupakan seorang pemain rugby yang menjanjikan, sedang berpesta anggur merah dengan teman-temannya di sebuah kebun di Australia. Dalam kondisi di bawah alkohol, Sam dan teman-temannya melihat seekor siput taman dan menjadi tertantang untuk memakannya. Entah siapa yang memulai, tapi yang pasti Sam dengan berani menyanggupi tantangan itu. Awalnya semua berlalu tanpa ada masalah. Sam berhasil menelan siput taman mentah-mentah dan melanjutkan harinya seperti biasa. Sayangnya beberapa hari kemudian, Sam mulai merasakan sakit pada bagian kakinya. Lama-kelamaan, Sam mulai muntah-muntah dan pusing, sampai dia harus dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Sam baru mengatakan pada ibunya kalau dia sempat memakan siput taman. Dokter yang mendengar hal ini segera memeriksa bagian dalam tubuhnya. Sebenarnya, tidak ada masalah yang serius jika seseorang menelan siput taman mentah-mentah. Yang menjadi masalah adalah parasit yang dibawa oleh si siput. Rupanya, siput yang ditelan oleh Sam telah terkontaminasi oleh cacing paruh tikus, sejenis cacing parasit dari hewan pengerat. Jika manusia menelan larva dari cacing parasit ini, maka larva tersebut akan menembus dinding usus dan masuk ke hati, paru-paru, lalu ke sistem saraf pusat. Sebenarnya dalam kebanyakan kasus, manusia yang tidak sengaja memakan larva cacing parasit ini biasanya hanya mengalami gejala ringan dan dapat sembuh dalam beberapa minggu. Tapi sayangnya, apa yang menimpa Sam termasuk kasus yang langka. Sebab, parasit itu malah berakhir di otak Sam dan mengenai sistem saraf pusatnya. Saking parahnya, Sam harus mengalami koma selama 420 hari dan terbangun dengan kondisi cacat otak, tidak dapat bergerak, dan makan melalui selang. Sam harus menghabiskan waktu selama 3 tahun di rumah sakit, sebelum akhirnya mampu menggerakkan kursi rodanya sendiri. Namun tetap saja, Sam harus dibantu untuk ke toilet dan dia dapat mengalami kejang setiap saat. Dia juga tidak dapat mengontrol suhu tubuhnya sendiri, sehingga Sam memerlukan perawatan oleh suster pribadi selama 24 jam setiap harinya. Teman-teman Sam merasa sangat bersalah karena tidak mencegahnya saat itu. Hanya saja, keluarga Sam tidak pernah menyalahkan mereka. Teman-teman Sam sempat melakukan penggalangan dana untuk membayar biaya perawatannya. Tapi, hal itu tidak dapat bertahan lama. Ibu Sam sampai mengajukan aplikasi ke skema asuransi disabilitas nasional milik pemerintah. Pada tahun 2016, sekitar 6 tahun sejak Sam menderita kelumpuhan, aplikasinya akhirnya disetujui. Hal ini berarti Sam akan mendapatkan uang perawatan senilai $492.000. Anehnya, pada bulan Oktober 2017, Ibu Sam tiba-tiba mendapatkan informasi kalau uang yang akan dia terima telah dipotong hanya menjadi $135.000. Pesan itu hanya disampaikan melalui SMS dan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ibu Sam yang tidak terima akhirnya menuntut penjelasan dari pemerintah dan kasusnya menjadi viral di media sosial. Akhirnya, dana yang diterima oleh keluarga Sam dipulihkan menjadi $492.000 seperti kesepakatan di awal. Pemerintah hanya beralasan kalau terdapat error pada kasus Sam dan tidak ada maksud tertentu dari pemotongan anggarannya. Sayangnya, ketika baru 1 tahun mendapatkan suntikan dana untuk perawatannya, Sam pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 2 November 2018 di usia 29 tahun. Ingat ya kalian, jangan melakukan hal yang bodoh hanya untuk membuktikan kalau kamu berani. Sebab, kalau kamu berakhir seperti Sam, keberanian kamu gak ada artinya. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif tentang kisah reinkarnasi setiap minggunya. Take care kalian!